know 3 Covenant Lances in our escape. Lord Banshee! Inbound! Ini adalah channel Malfres, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan barangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja dundun. Inilah Hello Season 1 Episode 6. Setelah kekalahan UNSC dari kaum Covenant dalam mempertahankan artefak kedua, UNSC memutuskan untuk kembali ke Reach. Dalam perjalanan pulang, Banach dan Reach berusaha mengobati Kai. Kai tampak sangat kesakitan akibat luka yang cukup parah, meskipun mereka sudah menyuntikkan obat pereda nyeri dengan dosis yang tinggi. Kai sekarang bisa merasakan sakit karena pelet hormonal yang dia lepaskan. Tak hanya Kai, sepertinya John juga terluka akibat menyentuh artefak kedua. Terbukti dengan tangannya yang terus bergetar. Namun John menolak ketika Cortana memintanya untuk memeriksakan kesehatannya. Tak berselang lama, Kapten Jacob menghampiri John dan memberitahu jika mereka sama sekali tidak bisa melacak kemana perginya Covenant. Mendengar itu, John merasa sangat bersalah karena dirinya lah artefak itu pun jatuh ke tangan alien. Namun, Kapten Jacob berkata bahwa John sudah menyelamatkan 150 orang jiwa, termasuk Kapten Jacob dan juga Kai. Sebelumnya, John berhasil menemukan artefak kedua itu. Dan Kapten Jacob percaya John bisa menemukannya kembali. Selain itu mereka kini memiliki Maki. Setidaknya mereka bisa mendapatkan informasi dari wanita itu. Dan tambahan, sebelum pingsan Maki sempat mengaku jika dirinya telah diculik oleh alien Covenant dari sejak kecil. Tidak bohong sih. Sesampainya di Reach, para prajurit langsung membawa dan mengevakuasi para korban yang terluka. Sementara itu, John yang sejak tadi terus mengawasi Dr. Halsey akhirnya mendapatkan momen ketika wanita tersebut sendirian dan masuk ke ruangan lab kapal. John lalu dengan cepat mengunci pintu lab tersebut mengurung Dr. Halsey di dalam. Tak hanya itu, John juga menyalakan sistem dekontaminasi UV yang bisa membunuh Dr. Halsey dengan paparan radiasi. Cortana berusaha untuk membujuk John untuk jangan melakukannya. Sementara Dr. Halsey sendiri terlihat sangat panik, memohon-mohon agar John mengeluarkannya. Open the door right now. What will happen if the sensors fail with Dr. Halsey inside? She saw how close I was getting to the truth, so she implanted... We're mopping up buckets of Quinn for days. Saya kira John mau beneran membunuh Dr. Halsey. Ternyata John melakukannya adalah untuk memastikan apakah Cortana mampu mengendalikan tubuhnya. Tentu saja tidak bisa karena Dr. Halsey belum memberikan akses tersebut. Di samping itu, para petinggi UNSC telah melakukan rapat mengenai Maki. Untuk saat ini mereka masih belum bisa menentukan apakah Maki ini beneran korban atau justru mata-mata dari Covenant. Tetapi katanya Maki bersedia memberikan informasi mengenai Covenant. Namun masalahnya adalah Maki hanya ingin berbicara dengan Master Chief John, leadernya Spartan kita. Para petinggi saat ini sebenarnya mulai meragukan kinerja Spartan. Lebih tepatnya mereka ragu kepada Laksamana Parangoski selaku penanggung jawab Dr. Halsey. Sehingga mereka pun ingin agar program Spartan dipindahkan saja dari tangan Dr. Halsey di bawah komando langsung UNSC. Karena Maki terus bersikeras hanya mau berbicara dengan John, John terpaksa datang menemuinya. Setelah memperkenalkan dirinya, John sama sekali tak berniat berbasa-basi dan langsung pada intinya. Dia menanyakan kemana Covenant membawa artefak kedua. Dengan sedikit gugup, Maki menjawab bahwa para Covenant membawanya ke sebuah planet bernama Raskotska yang ada di rasi bintang Aspero. Mendengar jawaban itu, John tidak langsung percaya. Apakah ada alasan diriku untuk mempercayaimu, ha? Tanya John. Lalu Maki mengatakan sesuatu, yaitu bahwasanya dirinya dan John itu sama.
Para Kopenan menyebutnya Hirajo atau manusia yang terberkati yang mampu mengaktifkan batu kunci. Mendengar itu, John kembali teringat dengan pembicaraannya bersama Red. Red juga pernah menceritakan tentang yang terberkati. Seketika John terlihat berpikir keras. Lalu tanpa mengatakan apapun, John keluar dari ruangan Maki dan segera melaporkan informasi yang ia dapat pada Kapten Jacob. Sehingga Jacob juga langsung memerintahkan pencarian kepada para teknisi. Here, people, I want to see it now. My aggregation. Declination 68.8 degrees, over. Atlas 4 tasking their satellites. Find me a planet that can support New Delta 23 degrees off Galactic Center. Get the CMA aggregation. Declination 68. Some available hardware aimed in that direction. Beberapa saat kemudian tampak Dr. Halsey yang tengah diinterogasi. Untuk menjaga program Spartan tetap bersama mereka, Parangoski pun berniat mengkambing hitamkan Dr. Halsey saja. Kapten Jacob sempat protes, namun Parangoski meyakinkan ini adalah pilihan terbaik. Program Spartan nantinya bisa dipindah tangankan ke Miranda. Dan sedikit informasi, Parangoski dan Jacob tidak berada di ruangan itu. Mereka mengawasi secara diam-diam menggunakan program JAG atau JAG. Program itu dapat membawa raga seseorang ke tempat yang telah ditentukan tanpa harus membawa serta tubuhnya. Jadi tidak kelihatan. Canggih sekali, men. Namun hal di luar dugaan muncul di saat John datang ingin berbicara dengan Dr. Halsey secara pribadi. Miranda juga ikut masuk ke ruangan program JAG dan ikut mengawasi keduanya. Tak ingin membuang waktu, John langsung menanyakan alasan Dr. Halsey menculiknya. Dr. Halsey lalu menjelaskan bahwa semua yang telah ia perbuat selama ini hanya demi masa depan umat manusia. Untuk menciptakan Spartan, Halsey membutuhkan anak-anak berusia di bawah 6 tahun agar bisa melatih dan juga merekayasa genetiknya sejak dini. Namun, Halsey tahu anak-anak tidak akan bersedia menjadi sukarelawan. Selain itu, para orang tua juga pasti tidak akan mau menyerahkan anak mereka begitu saja. Sehingga terpaksa Dr. Halsey melakukan penculikan. Lalu untuk menghindari kecurigaan, Dr. Halsey menggantikan anak yang diculik dengan kloningan. Kloningan yang diprogram untuk mengalami penyakit dan meninggoy. Jadi para orang tua Spartan, mereka tidak tahu kalau anak-anaknya diculik. Mereka tahunya anak-anak mereka sudah mati. Meski begitu, Dr. Halsey menganggap semua itu sepadan karena ia berhasil menciptakan prajurit Spartan yang sangat hebat, yang selama ini telah melindungi umat manusia. Selain itu, Dr. Halsey mengatakan dirinya bisa saja mencegah John untuk bisa mengingat masa lalunya. Tapi Halsey membiarkan John mengingat semuanya karena apa? Karena agar demi bisa memecahkan misteri artefak batu kunci. John kemudian menanyakan siapa saja yang terlibat, namun Dr. Halsey tidak mau memberitahunya. Dan ia malah mengalihkan topik pembicaraan membuat John kesal lalu pergi. Ya, Dr. Halsey menyembunyikan keterlibatan Parangoski dan Kapten Jacob. Ketika di luar, John berpapasan dengan Miranda. Sepertinya Miranda merasa prihatin dan hendak meminta maaf, tetapi John menyela. Ia langsung meminta bantuan Miranda untuk memeriksa Maki. Karena sebelumnya wanita itu mengaku bisa mengaktifkan artefak batu kunci sama seperti dirinya. Sementara itu, Laksamana Parangoski pun lantas mencabut izin Dr. Halsey dan akan memindahkannya ke sebuah lab yang berada di planet Barriers Moons jauh dari planet Reed. Program Spartan, Cortana, dan artefak batu kunci akan dialihkan sepenuhnya kepada Miranda. Cuma itu satu-satunya cara untuk membuat komite UNSC percaya lagi kepada Parangoski. Dr. Halsey tidak terima dan protes dirinya dikambing hitamkan. Namun, Parangoski segera menyuruh para penjaga untuk membawa Dr. Halsey ke ruangannya. So, what are you offering? And you get to continue your research. John gets justice. Finally gets the promotion you'd never give her. Them to Miranda. Moves to a more responsible person. You're kidding me. And you get to continue your research. No more access to Cortana or your lab. Revoke defective immediately. Di saat yang sama, John saat ini tampak sedang menjenguk Kai di ruangan rawat. Kepada Kai, ia memberitahukan kebenaran tentang mereka para Spartan yang diculik oleh Dr. Halsey. Mengetahui itu, Kai sangat terkejut dan berpikir mungkin orang tua mereka masih ada di luar sana.
Namun John berkata jika berkas dan data tentang keluarga mereka sudah dihapus semua oleh Dr. Halsey. John meminta Kai untuk bersabar dan merahasiakannya dulu, termasuk dari Banach dan Reese. Ia berjanji saat ini akan memperjuangkannya. As soon as they're ready. Halsey wiped the records. John, I think I'm working on it. all this time they just thought I was dead. Everything she told us was a lie. Get better, 125. You okay? I need you. Lalu setelah itu John memutuskan untuk memeriksakan kesehatannya pada sebuah alat yang ada di kapal. Dan hasilnya John katanya dalam kondisi kritis. Namun sepertinya John tidak berniat untuk memeriksakan diri pada tim medis. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini. You gonna leave? Master Chief Petty Officer John 117. Status critical. Report to med. Sementara itu, Miranda yang sekarang telah mengambil alih lab milik Dr. Halsey tampak sangat senang. Dia tak pernah menyangka bisa mendapatkan promosi tersebut. Meskipun ya jauh dari lubuk hatinya Miranda sudah mengharapkannya sejak lama. Akan tetapi Miranda tidak bisa mengakses sistem lab tersebut. Sampai dia sadar setelah membaca pesan yang ditinggalkan Dr. Halsey. Dengan terpaksa Miranda pergi untuk menemui ibunya itu. Di sana Dr. Halsey berkata jika dirinya hanya ingin berbicara layak sebagai seorang ibu kepada Miranda sebelum dirinya dipindahkan ke planet Barriers Moons. Halsey meminta maaf karena selama ini kurang memperhatikan Miranda dan menjelaskan bahwa sebenarnya dia tak pernah bermaksud menyakiti Miranda. Untuk sesaat tangisan Dr. Halsey cukup meyakinkan, namun setelah Miranda pergi, ternyata itu hanya akting belaka demi mendapatkan gambar wajahnya Miranda. Entah untuk tujuan apa. Singkat cerita, saat ini Miranda sedang bersama dengan John untuk melihat hasil tes sampel darahnya Maki. Hasil tes sampel menunjukkan bahwa DNA John dan Maki sama persis, bahkan identik. Miranda mengatakan jika DNA John dan Maki ini sangatlah langka, bahkan secara statistik hanya ada 2 dari miliaran orang di dunia. Jadi bisa disimpulkan, ya mungkin benar Maki juga bisa mengaktifkan artefak batu kunci. Di sisi lain, Parangoski menemui Kapten Jacob yang sedang melakukan penyelidikan bersama para teknisi UNSC. Sayangnya pencarian mereka terhadap planet Traskotska tidak mendapatkan hasil. Tidak ada apa-apa sama sekali di rasi bintang Aspero. Sepertinya Maki sudah berbohong. Dan lagi pula tidak mungkin Maki mengatakan tempat keberadaan Covenant secepat itu. Beberapa saat kemudian terlihat John kembali menemui Maki untuk mempertanyakan mengapa Maki berbohong. Capek-capek orang nyari informasinya gak bener. Saat itu juga terlihat John yang kondisinya semakin memburuk. Maki pun memberitahu, semakin sering John menyentuh artefak, maka kondisinya akan semakin buruk, bahkan bisa terbunuh. Maki menceritakan bahwasanya batu artefak itu tidak hanya 2, ada lebih banyak lagi batu artefak yang dimiliki oleh kaum Covenant, tapi lebih kecil. Dan ya, artefak dari Madrigal dan Eridanus II lah yang terkuat yang bisa melenyapkan seluruh umat manusia. Jadi kaum Covenant ini memiliki teknologi yang sangat-sangat canggih itu adalah berkat batu-batu artefak ya. Sejujurnya, Maki mengakui dulu ketika pertama kali diculik oleh mereka, Maki melakukan perlawanan. Sampai harus membuat dirinya tersiksa dan hampir mati. Namun pada akhirnya, para Santium berhasil membuat Maki luluh, memberikan Maki keyakinan dengan visi-visi mereka. Sejak saat itu, Maki merasakan kedamaian. Ia bahkan membujuk John untuk bekerja sama dengannya menjadi partnernya. Wanita itu meyakinkan jika kedua artefak batu kunci telah menyatu, mereka berdua akan mendapatkan kedamaian sejati di Halo. Di manakah Halo itu? Di sisi lain, Dr. Halsey dan Edun mereka berdua terlihat senang saat Cortana tiba-tiba mendatangi mereka. Yang berarti Cortana berhasil meretas sistem keamanan UNSC. Sehingga Cortana sekarang bisa masuk ke ruangannya Dr. Halsey yang sebenarnya sudah terlindungi itu. Setelah berbicara dengan Maki, John kembali menemui Miranda. John tidak mengambil pusing perkataan Maki barusan. Yang ia pikirkan adalah jika Maki bisa menemukan keberadaan artefak batu kunci di Eridanus II, mungkin John juga bisa melakukannya. Mencari tahu di manakah artefak kedua ini berada.
jikalau memang ia dan Maki ini sama sehati. John akan mencoba bertaruh, meskipun hal itu bisa saja membunuhnya mengingat kondisi John saat ini sudah sangat buruk. Ngeyelnya nih orang gak mau berobat-berobat ya. Miranda tentu juga memperingati John, namun dia tak bisa menghentikan John yang keras kepala. Ketika John mulai menyentuh artefak itu, dia pun mulai mengalami kejang beserta denyut nadi yang terus meningkat setiap detiknya, yang secara ajaib juga dialami oleh Maki secara bersamaan. Dr. Halsey juga mengawasi dan melihat kegiatan itu dari tempatnya dengan bantuan dari Cortana. Dr. Halsey, the Covenant prisoner. Circulatory failure. He's dying. She's going into arrhythmia. 160 beats per minute horizon. Lalu setelah John dan Maki mengalami kejang cukup lama, membuat orang-orang panik, tiba-tiba saja kondisi mereka berangsur stabil. Saat itu juga entah bagaimana caranya, John dan Maki berada di sebuah tempat yang sama yang belum pernah mereka kunjungi. Tempat yang luas, sejuk, indah, dan menenangkan. Apakah tempat itu yang dimaksud oleh Maki? Apakah itu Hello? Cortana, overlay them. Hello, bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Borangans tentang episode kali ini? Berikan penilaian dari 1 sampai 10 di kolom komen ya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.